العطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. Assalamualaikum anak Ustadz, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat-sehat, sehat jasmani, sehat rohani, rajin beribadah, dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, tema kita adalah tentang kisah teladan Luqman. Luqman adalah hamba Allah yang sangat banyak bersyukur kepada Allah. Dan Luqman sangat sering memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Di antara nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, ya sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran di surah Luqman ayat 13. Wa iza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'adhu. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, ketika ia memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi kita tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik adalah menyekutukan Allah. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah terhadap makhluknya, terhadap siapapun. Jadi perbuatan syirik contohnya umpamanya Ustaz, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah pohon kayu, membuat patung lalu disembah, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan syirik kepada Allah. Perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi kita tidak boleh Ustaz melakukan perbuatan syirik. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau sama sekali melakukan perbuatan syirik. Jangan pernah engkau melakukan perbuatan syirik, karena syirik itu adalah perbuatan zaliman, kezaliman yang amat besar, perbuatan dosa yang sangat besar. Allah tak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi saat kita harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai akidah kita, iman kita goyah sehingga kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Walaupun kita diberikan harta, walaupun kita diberikan jabatan dan lain sebagainya, kemewahan, jangan sampai kita jual keimanan kita. Kalau sampai keimanan kita hilang, kita melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya kita adalah orang yang sangat-sangat merugi. Tidak ada lagi ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Jadi mari kita pelihara diri kita, jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya, janganlah engkau berlaku sombong. Janganlah engkau berlaku sombong dan angkuh. Jadi kita tidak boleh angkuh dan sombong. Kita berjalan di muka bumi Allah ini merasa bangga diri, merasa paling kaya, merasa paling pintar dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kita harus selalu rendah hati. Kita harus tahu diri. Siapa kita ini? Dari mana kita ini dan kembali kepada siapa? Siapa yang memiliki diri kita ini? Kita kan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kita tidak boleh sombong, anak Ustadz. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Kalau ada orang umpamanya memberikan salam kepada kita, kita jawab. Ada orang yang meminta-minta, kita berikan. Jangan kita sombong, kita berikan apa adanya, seikhlasnya. Jangan kita mencaci maki dia, jangan kita menghinanya dan lain sebagainya. Karena semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah. Diri kita sendiri pun miliknya Allah. Jadi apa yang kita sombongkan, kita tidak boleh sombong. Kita harus tahu diri, kita harus yakin bahwasanya Allah itu adalah yang memiliki segalanya. Jangan sampai kita mengotori diri kita dengan perbuatan sombong, perbuatan angkuh. Nasihat Luqman kepada anaknya adalah hendaklah berbuat kebajikan.
Jadi Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, kau harus berbuat baik, cegahlah kemungkaran. Contohnya kan berbuat baik banyak. Kita melakukan sholat 5 waktu, kita melakukan puasa, melakukan sholat sunnah, puasa sunnah dan lain sebagainya. Membantu orang. Ada orang yang kebakaran, kita bantu. Ada orang yang kena musibah kebanjiran, kita bantu dan lain sebagainya. Dan belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah merupakan perbuatan kebaikan juga. Menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Allah ampuni dosanya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Contohnya berbohong, mencuri, menghina orang, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita umpamanya disuruh orang tua, kita harus taat, kita harus patuhi. Kalau kita umpamanya dinasihati orang tua, disuruh orang tua, kita harus patuhi. Jangan kita lawan, dan lain sebagainya. Banyak sekali Ustaz kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Jadi intinya Ustaz, nasihat Luqman ini kepada anaknya, janganlah engkau melakukan syirik kepada Allah. Jangan pernah sama sekali melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Janganlah berbuat angkuh dan sombong. Selalu berbuat kebaikan dan cegahlah. Nah, untuk anak-anak Ustaz semuanya, tugasnya adalah ini. Tuliskan nasihat Luqman kepada anaknya. Yang kedua, tuliskan minimal 3 contoh perbuatan syirik kepada Allah. Nah, anak Ustaz, jawabannya tulis di bawah di kolom komentar. Gulung ke bawah, ada kolom komentar, tulis di situ. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nanti jawaban anak Ustaz periksa dan Ustaz balas. Kalau jawabannya sesuai, Ustaz balas nanti, terima kasih anak Ustaz, tetap semangat belajar. Kalau jawaban anak Ustaz nanti kurang sesuai, nanti anak Ustaz, contohnya anak Ustaz Ahmad kelas 5E, silahkan diperbaiki kembali jawabannya dan dikirimkan lagi ke sini. Oke anak Ustaz, jadi jawabannya di sini aja dituliskan. Di sini aja dituliskan. Kalau nanti ke nomor Ustaz, pas dicek nanti wah udah 100 sekian yang nggak dibacakan, hang HP-nya kan gitu. Kalau di sini ribuan pun jawabannya nggak masalah. HP kita nggak akan full memorinya karena nggak tersimpan di dalam HP. Untuk mendapat notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya jawabannya udah Ustaz baca, udah Ustaz balas, silahkan tekan subscribe dan tanda loncengnya. Nanti kamu dapat pemberitahuan bahwasanya jawabannya udah Ustaz baca atau pemberitahuan video-video pembelajaran kita selanjutnya. Oke anak Ustaz semua, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya, ilmu kita Allah tambahi, semuanya Allah berkahi, dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala mara bahaya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nanti kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sekolah yang kita cintai ini, kita bisa kembali belajar seperti biasa. Itu saja dari Ustaz. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin beribadah, dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.